يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن Indonesia biladi anta unwanul fahoma kullu may ya'tika yawma qawmi hayyal qawmama kullu may ya'tika yawma qawmi hayyal qawmama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kompak ibu-ibu nih, subhanallah. Bapak-bapaknya kadang-kadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq an-nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma maghfirataka awsa' min dhunubina ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقاله أيضا في آيات أخرى بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقاله أيضا في آيات أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقاله أيضا في آيات أخرى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقاله أيضا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقيل وما يأبى يا رسول الله من أطاعني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى. وقاله أيضا في حديث آخر وفي معنى الحديث الرجاب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا عن كلام الله سبحانه وتعالى القدسي إنما أقبل الصلاة لمن يتوضأ لعظامتي ويكف نفسه عن الشهوة من أجلي ويقطع نهاره بذكري ويرحم المصاب ويقوي الغريب ويكسو العارية. وقال بعض العلماء كل بلدة فيها أربعة فأهلها معصومون من البلاء إمام عادل لا يظلم وعالم على سبيل الهدى ومشايخ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
ويحرضون في طلب العلم والقرآن نساؤهم مستورات لا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال إمامنا الشافعي رضي الله عنه أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال منهم الشفاعة وأكره من تجارته المعاصي ولو كنت سواء في البضاعة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين. أما بعد. Hadratul Afadil, Jami'il Masyayikh, para ajengan, para kiai, mustasyarin, Nahdlatul Ulama, Rais Nahdlatul Ulama, Ketua Tanfidhiyah, ada LBM, LDNU, Muslimat, Fatayat, Muda LU, dan Banser, pahlawan Nahdlatul Ulama yang saya cintai dan saya hormati. Tepuk tangan untuk Banser, Masya Allah. Dewan Kiai yang saya hormati dan saya muliakan, serta saya cintai, wabil khusus keluarga besar almarhum wal maghfur guru kita bersama Sayyidul Walid, insyaallah waliyun min awliyaillah, insyaallah. Maka saya tadi mengatakan la yariful wali illa wali. Oh, ayat dasarnya. Saya mengatakan itu pajak kalau la yariful wali tidak mengenal Allah kecuali Allah hakikatnya. Cuman biasa diarahkan kepada aulia. Kalau aulia di dalam hadis sahih Arba'in Nawawi sudah lengkap kriterianya. Laulal alimu laisa biwaliyin wa laisa waliyun fid dunya. Nah, itu saya punya guru sering riwayatkan, kalau seorang alim yang istiqamah, yang kontinu, yang berpegang teguh kepada dinillah, pada agamanya Allah, kepada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bukan wali, maka tidak ada wali di dunia. Kita mengenal sosok yang mulia, yang agung, yang kita cintai, Hadratil Alim Alama Habib. Berapa kali senang beliau zaman Cugenang, ingat di Cugenang di Ipah Ija, salah satu kemuliaan dan kelebihan daripada guru kita, di samping beliau seorang alim muta'ammik fid din, dalam pemahaman urusan agamanya, bukan kiai abal-abal, kiai nyaan, orang Cianjur kiai nyaan. Beliau juga dirikan dari seorang alim allamah, seorang wali. Di antara yang saya kenal adalah Mama Ciharasas. Terus Mama Ciharasas punya keunggulan kelebihan sama dengan Mama Syatibi. Ya, beliau kelebihannya adalah pecinta daripada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pecinta para habaib. Dulu yang berjuang dengan beliau, saya punya guru namanya almarhum wal maghfur Habib Hamid bin Alwi bin Hud Alatas Sijurai. Mun ajengan kabur pasti apa? Ya, itu sering ngisi di Mama Ciharasas. Beliau adalah salah satu temannya. Dan Habib Hamid adalah Akwan NU. Sabiq, teman daripada Kiai Sahal Mahfud. Rancangan Kiai Abdurrahman Wahid. Jadi tong aneh, yuk ayah Habib yuk. Habib Umar, mana Umar dia segap ya. Yuk pakai NU-NU segala yuk. Kaget kan? Jangan kaget saudara-saudara. Ketahuilah bahwa pelopor daripada Nahdlatul Ulama adalah Sadatul Alawiyin, yaitu para habaib.
siapa Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari? Namanya udah Hasyim Asy'ari, Abdurrahman Wahid, Wahid Hasyim. Mana ya orang Indonesia bahas nama gitu patut. Saya paling udung, Adam, Acang, Asep, Agus, asli itu mah. Tenang, saya. Yang bagus itu yang penting akhlaknya, betul nggak? Rek Asep, rek Udung, rek Joni, yang penting akhlak. Daripada nama-nama agama, nama-nama hebat. Wah, kalimat juga keras tuh, mantap-mantap hijrah. Tapi ada pengajian tabligh akbar, kiai dia pada demo. Nah, benar itu namanya, betul tidak? Semoga dapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Fa innahum la ya'lamun. Hadza mablaghuhum fil ilm. Sakitu ilmuna. Coba lamun ngaji mangalogat di dieu. Dari Jurumiyah sampai Alfiyah sampai Syarah Ibn Aqil. Amin. InsyaAllah kalau Al-Istirun gue percaya ada 100% halal. Amin ya Rabbal. Dari Safinah sampai syarahnya sepatu saja sampai Tagrib sampai Bajuri sampai Fathul Mu'in Ibnu Talibin tamat. Sadari Sulam Taufik Nasruddiniyah Da'watul Tamah. Yuk, umum semua santri semua enggak ya? Ada juga awamnya ya, enggak apa-apa dengerin biar berkah. Tahu-tahu namanya gitu ya. Nasruddiniyah Da'watul Tamah, kemudian sampai Ihya Ulumuddinnya tamat. Nah, kalau yang model-model begini, insya Allah kalem-kalem gayanya. Amin ya Rabbal. Semangatnya tinggi, usahanya keras, tapi ditopang dengan ilmu pengetahuan. Dan orang-orang seperti pasti tahu mana lawan, mana kawan. Betul? Betul? Nah, kalau yang gedenya cuma nafsu doangan, ya dia nggak tahu mana lawan dan kawan. Akhirnya mudah tertipu, maghrur. Ditipu oleh syaitan, ditipu oleh manusia yang punya kepentingan maslahah duniawiyah. Aksesoris boleh kiai, penampilan oke jika ajengan, tapi otak kopong, kagak ada ilmunya, kagak ada akhlaknya. Naudzubillah min. Takbiran yang dibesarin bukan Allah, hawa nafsunya. Ada kayak begitu? Ada. Mana Jerman? Amin. Kalau sudah takbir Allahu Akbar, Allah Al-Akbar, apa takbir? Yang paling besar cuma Allah. Yang paling dia takuti cuma Allah. Wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Allah. Kalau udah yang disebutkan Allahu Akbar, nanti kame. Tengah ambek-ambek, ngamuk-ngamuk, komo duruk-duruk, apalagi lu edan sampai ngebom. Naudzubillah min. Sekarang lagi rame namanya virus corona, Corolla, Mercedes-Benz. Ada, Pak, memang ada. Dunia mengakui. Sekarang Itali 14 juta. Mudah-mudahan Aisyah hiji acan. Amin, istiqlal. Amin. Ya Rabbal. Tapi ketahuilah, virus-virus yang sekarang kita khawatirkan dan dunia wujud ta'ayana naona dibandingkan dengan virus-virus agama para hadirinullah, virus-virus akidah para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ahlu sunnah wa jamaah abal-abal ngaku ahlu sunnah wa jamaah, la sunnah wa la jamaah. Ikut sunnah Nabi ente. Dan Nabi mah, ya Allah, pangbager-bager jelema laras enda. Rahmatan lil alamin. Innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaknya, ya Allah, sudah tidak ada bandingnya. Sampai Allah mujinya, wa innaka la'ala khuluqin azim, agung. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dunia, Ciranjang, Cianjur, Eropa dan lain-lainnya, Allah tidak mengatakan azim. Wa ma hayatud dunya illa qalil.
Wa ma hayatud dunya illa qalil. Bawa kenikmatan, keindahan, kenyamanan yang namanya dunia qalil, kata Allah yang menciptakan. Qalil naon? Letih. Samerel. Tapi Allah tidak mengatakan qalil kepada baginda Rasulullah SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada diri engkau ya Muhammad, sesungguhnya pada diri engkau ya asyrafal khalqi, la'ala khuluqin azim. Betul-betul terdapat pada dirimu khuluq, budi pekerti yang azim, yang agung. Salah satu bukti pangkat Habib Umar yang baru jadi wakil ketua LDU balaga ya, baru jadi punya pondok pesantren letik, mau dibandingkan ya ona-ona dicarikan molotot aing. Benar tuh, karena saya bukan azim, entah kolil acan terus tuh turba debu. Tapi lihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini prolog, pengantar. Mengapa sebabnya Rasulullah sampai diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ke satu mahligai yang tidak ada bandingnya. Terus sampai lupa nih, langsung jalan nih. Penghormatan kepada Bapak Kapolsek belum nih? Pak Kapolsek, ya, Pak Camat, semua dah. Kum sadayana yang Habib cintai, yang saya hormati. Pokoknya Ahlus Sunnah wal Jamaah NU. Amin ya rabbal. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Betul, saya bukan lagi fanatik, bunatik sekalian. Akinatik sekalian Habib mah. Kalau udah urusan Nahdlatul Ulama. Laula Nahdlatul Ulama, kalau bukan karena Nahdlatul Ulama, kagak bakal ada yang namanya kemerdekaan NKRI. Waraya tentara. Rasa, waraya Pancasila. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Emang siapa yang jadi guru besarnya, yang selalu diajak musyawarah oleh Presiden RI kita, sang proklamator tercinta Bapak Soekarno? Siapa? Mbah Hasyim Asy'ari radhiyallahu anhu rahimahullah. Apapun problem-problem urusan negara, pasti musyawarahnya. Kalau di Jakarta Ali Kuital, makanya Ali Kuital mbahnya Habaib tuh, pejuang Habaib di Jakarta, paling dekat dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan paling nasionalis. Siapa bilang Habaib tidak nasionalis? Habib Ali Kuital, Habib Ali Bungur, Habib Salim Jindan. Beliau pada saat pertama dibacakan oleh Bung Karno proklamasi itu, ditanya, "Hei, coba lihat ke santrinya, jamaahnya. Itu bendera, itu lambangnya lambang apa yang dipakai? Merah putih. Ayo, langsung kita pasang merah putih." Maka Habib Ali Bungur itu saking aya, dia suruh mukena yang satunya milik istrinya dibikin untuk jadi bendera, dan dia cari bahan merah, langsung jahit, pasang. Lihat, Habaib dulu, mereka betul-betul nasionalis. Bahkan saya punya guru Habib Hamid atas super nasionalis, karena beliau dari Pandu NU di Makassar. Saat acan ngalih ke Cijurai ke Jakarta, Mbah Hasyim Asy'ari itu Nahdlatul Ulama. Beliau adalah orang yang luar biasa. Wahabasmullah, ada cikal bakal pendiri negeri ini, para hadirin kumullah. Jadi wajar kalau kita santri sekarang bangga menjaga, mempertahankan ya keamanan. Setuju? Keamanan, ketertiban, persatuan di bumi pertiwi Indonesia ini bukan wajar, wajib. Kalau kita mau dianggap sebagai santri-santri, ulama-ulama salih, aulia salihin, sebagai zuriat Kangjeng Nabi besar Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Nah, saya mau cerita tadi tentang Nabi Muhammad ya. Cikal bakal mengapa
beliau diangkat, diundang oleh Allah. Sementara nabi-nabi yang lain dari 125.000 nabi, dari 114 rasul, dari 25 rasul, 5 ulul azmi, kenapa yang dipilih Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa barik alaihi wa alihi. Karena beliau betul-betul memfungsikan dirinya sebagai hamba Allah, abdun min ibadillahil haqiqi, makhluk yang betul-betul menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu. Direfleksikan, dibuktikan dengan akhlakul karimah. Tadi saya cerita, kalau kita dipelototin aja balik melotot, tambah nyerekan. Orang satu kata, orang 1000 kata. Jurik siap, mana bangsat, iblis, wah kabeh dah. Rasa karena kita ikutin nafsu, bukan ikutin Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut gila, diusir dari kampungnya, datang ke Taif. Kan ini cikal bakalnya nih, sebelum adanya Isra Mi'raj. Tasliyah ini, hiburan untuk Rasulullah. Bukan disambut jika Habib Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika. Buang di amplop aing. Enak Habib sekarang, enak turunannya sekarang, enak penerusnya sekarang. Dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berangkat ke Taif, dikumpulkan anak-anak kecil, disuruh untuk menghina, ambil batu, dibalendok kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana tahan cik urang daerah namanya? Kuat Bu, kuat. Wah, orang langsung baca hijib nasor. Segala dibaca modal saya Aisyah. Aing cak modal mancan lirena aing rek maca hijib terus ya. Ya, hijib nasor segala dibaca. Jausan kabir beak urang 10 kali balik sanajan panjang oke. Sakitnya hati ini. Betul tidak? Laras tak? Mendendam kita. Bagaimana mau sukses agama? Masalah kecil dibesar-besarkan. Ngaku umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak tahan malaikat turun. Ya Rasulullah, anta kama sammaita Muhammad. Cocok ente dengan namamu. Manusia terpuji, manusia hebat. Anak jin aja malaikat aja nggak kuat. Izinin sama saya. Gua balikin Cianjur semuanya nih. Bikin kesel aja, kata malaikat. Gak kuat ya saya. Apa katanya? Wahai malaikat, aku tidak diutus untuk nyiksa, bukan diutus untuk ngegebukin orang, bukan diutus untuk mengeksekusi. Innama bu'ithu rahmatan lil alamin. Aku diutus untuk menjadi rahmat, manifestasi wujud nyata kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Allahumma salli wa sallim wa barik. Udah tahu ke ciri khas Habib Umar? Samping dakwah, sholat, ya kasihan dulu. Lambat ini perkenal gue. Kita sholawat dulu ya, biar Rasulullah hadir, amin. Kita mendapatkan keberkahan, amin. Sesuai dengan majlis ini, majlis barokah, amin. Alladzi barokna haulah, nanti kita bahas. Tenang, supermarket gue. Nabi al-Huda Sani. Itu sih bisa, yang lain gue tanya. Bisa tuh Bu? Baik, kalau dangdut aja apal. Gue yang ngedempet. Apa dong? Para penonton, jurik-jurik, iblis-iblis, semua penggemar diriku, modal semua. Apa? Kira sholawat aja bengong semuanya. Jangan sampai ngantuk, udah jam 11 sebabnya nih. Kalau ngaji, gue bukan ngaji, habis-habisan gue kasih hikam, kasih hijab. Ngelor kabeh kan. Sedikit dangdut, oke? Sekian lama kamu menunggu untuk kehadiranku.
Kini ku datang pada dirimu untuk dakwah depanmu, dengarlah. Siap? Wah, mudah-mudahan atuh. Orang barokah wae. Nabi Al-Huda, Nabi Al-Huda. Bareng-bareng Nabi Al-Huda. Eta kana kabengong. Kasima rupanya ajengan ya. Kasep-kasep teuing eta Habib. Ini udah bukan muda lagi, ini bukan. Kesini 50, ke bawah masih 25. Ayo semuanya, Nabi Al-Huda. La tansani. Baca semuanya, Nabi Al-Huda. La tansani. Min syafa'atin. Ya Rasulullah. Nabi Al-Huda. La tansani. Min syafa'atin. Ya Rasulullah. Kalau santri udah tahu artinya, saya nggak terjemahin untuk santri, untuk yang awam. Nabi Al-Huda, wahai Nabi yang telah memberi tunjuk agama Islam, la tansani ulahila kekaula min syafa'atin tina syafaat ay anjeun. Ya Rasulullah, wahai asyrafal khalqi, kangjeng Nabi besar Muhammad. Beri syafaat deh. Beri syafaat deh. Beri barokah deh. Sakti mama pergi deh. Ini mama meninggal sudah 3 tahun ya? 3 tahun, tapi beliau hadir di sini. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau mengira orang yang meninggal dalam perjuangan, dalam mujahid membela agama Allah Subhanahu, bangkai-bangkai mayat-mayat seperti kita, tapi bal ahya 'inda Allah. Mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, hidup hakikian. Kita nisbiyan. Kadang-kadang kita hidup kayak bangkai. Kadang-kadang bikin bau sama orang, betul nggak? Karena bodoh, bikin susah melulu. Tapi ulama, mari kita lihat, udah mati, udah meninggal, bisa hidupin orang. Percaya nggak? Kami jahat, bunga kue pinuh, terus. Habib Umar bin Hud al-Attas, Habib Abdullah bin Muhsin al-Attas. Di mana? Todet. Bogor, Empang. Ya, Munsif Empang, Habib Abdullah bin Muhsin al-Attas, Habib Husin bin Abu Bakar al-Idrus, sahibul NU ya NU. Tukang jarah, lain nggak jarah. Lamun nggak jarah itu juri kirana. Ayah begitu ayah. Loba, ngarampok ya ayah. Tujuannya kata untuk perjuangan, tenang ngerampok. Ya Allah, dari mana itu ilmu? Tarjun najata walam tasluk masalikaha at-tamshi sufunu 'ala al-yabisi. Mau selamat, mau masuk surga, mau mulia, mau sukses perjuangan, tapi jalan picilakaun, ngarampok, ngebom, nyaci maki orang. Kalau nggak ngebom sama fisik oleh benda, ngebom pakai mulutnya, kafir, munafik, neraka. Ayat begitu ayat tuh. Ayah, insya Allah lain alumnus Istiqlal, amin. Ya Rabbal. Makanya jangan mengukur orang daripada tinggi ilmunya, tapi ukur dari akhlaknya. Wala tanduranna li aswabin ala ahadin in rumta ta'rifuhu fandur ilal adabi. Tahu ningali sorbana, tahu ningali jubahna. Juga jangan lihat turunannya, tapi lihat adabna. Sanajan pakai sorban, saja turun HD, tapi ngomong caci maki, ngejelekin orang, ngagibah di mimbar, eta tong di denge. Ku sabab teu berakhlak. Sejotok kanjeng Nabi. Dia cucu Nabi. Awas. Yang ngomongnya dosa. Dirinya mengaku cucu Nabi, double dosanya. Kenapa? Dia merusak apa? Kredibilitas, merusak citra daripada njitnya. Manusia agung, manusia mulia, manusia yang penuh dengan makarim akhlak, akhlak yang paling berbudi luhur. Naudzubillah min. Ayat begitu ayat tuh. Ikutin jangan. Kata Habib Abdul Haddad, "Irif ilhad li ahli al-haq fasluk ma'ahum fit tariqi tuqa
hai seru warohum. Bisa ente? Orang dia pasti bisa, iya bisa. Mulai ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kulli. Harus ada orang Sunda, jangan naon jadi diri orang eta teh. Karifan lokal. Allahumma shalli wa sallim wa barik. I'rifil haq li ahlil haq. Kenalilah kebenaran terhadap orang-orang yang melaksanakan, yang karakternya, yang mengikuti kebenaran Al-Quranul Karim dan Sunnah baginda Rasulullah. Wasluk ma'ahum, tak kajalah model kieu mana orang nuturkeun. Berjalanlah di belakang mereka. Fitari itu kok jalannya bukan jalan pimaksiatan, bukan nyaci maki, mecah belah umat, bikin emosi orang, bukan. Fitari itu kok ngajarin persaudaraan, ngajarin pemaaf, ngajarin kasih sayang, betul? Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Ini kan jelas Al-Qur'annya, jelas ayatnya, bagaimana akhlaknya Rasul, bagaimana keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala diamalkan, dilaksanakan oleh hamba-hambanya dalam mengemban visi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ngaku sebagai pembela Islam, difa'ul Islam, penjaga Islam. Enggak boleh ya tazawwad 'anil hudud, melampaui batas hukum-hukum Allah, betul tidak? Laras tak? Enggak cocok. Sharing, musyawarah, fasyawiru bil amri. Melihat kekurangan, nasihatin dengan cara baik. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Komplit nggak Islam ngajarin? Makanya kata Sayyidina Ali, al-haq wal batil lam yu'rafa bir rijal. I'rifil haq ta'rif ahla wa'rifil batila ta'rif ahla. Kebenaran dan kebatilan jangan kau ukur dari seseorang. Jangan. Dia tidak akan bisa dikenali, diketahui dari seseorang. Tapi apa? Kenalilah nilai kebenaran itu sendiri, Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah. Irifil haq ta'rif ahla, kenali hak, kau akan tahu siapa ahli hak. Namun orang terus ngerti Al-Quran, terus ngaji benar-benar artina, tujuanana, ajaranana, insya Allah orang bakal nyaho ahli hak. Misalnya ngaji terpakai contoh mau ngerti, rasa cek Quran, wa qulu qawlan sadida. Hai hamba-hambaku, kalau bicara omongan yang baik. Tiba-tiba ada orang ngaku sebagai mubalik, sesuai Habib atau Kiai, tapi omongannya yang kasar-kasar, omongannya cabul, omongannya provokasi. Ikutin jangan. Kenapa? Karena yukhalif an amrillah, bertentangan dari perintah Allah. Nanti dikelah lagi. Oh Nabi Muhammad juga lah. Nabi Muhammad kasar. Oh, itu mah Muhammad mah nanti kita mahnya Muhammad Cidodol mereka mah. Ting Muhammad Majalaya. Ini lebih bahaya lagi omongan ini. Nabi Muhammad tegas, bukan kasar. Tegas. Kepada siapa? Kasar. Kanjeng Nabi tegas kepada orang yang memerangi Islam, kafir harbi. Memerangi kepada orang yang memerangi Islam. Awas, lain sama kaum muslimin, lain ke NU, lain ke liur eta mah. Lamun NU merangi NU liur eta mah. Ya sama-sama ahlu sun, sama-sama pejuang, sama-sama ustad, sama-sama umat Kangjeng Nabi Muhammad. Liur eta mah. Ya. Jangan diikut
siapapun dia, nggak usah diikuti. Begitupun kebatilan. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Baca, pelajari agama, nilai-nilai hak Al-Quranul Karim dan sunnah baginda Rasulullah SAW. Mencaci, ngamuk-ngamuk, marah-marah. Ya Allah, saya kira udah selesai bab gitu-gitu, ternyata masih ada di Cianjur. Yang doain mudah-mudahan ya. Dan nggak boleh jangan tidak cukup dengan doa, harus dengan usaha. Nggak boleh berhenti. La qiyama lil batil illa fi ghaflatil haq. Kebatilan tidak akan eksis, tidak akan terus berjalan illa kecuali fi ghaflatil haq. Jalma anu artina cicing wae. Ah baiklah. Udah biarin, nggak boleh. Ada waktu senggang, bahkan harus disiapkan waktu senggang. Aya peluang kurang kudu deketan pemuda. Anu kabawa sakaba-kaba aya teu? Bawa ayeuna. Hati-hati, Masya Allah. Karena mereka tidak belajar ngaji, bukan belajar di pesantren, tapi belajar di HP. Ya. Dan website, dengarkan ini. Minhum Wahabiyin itu akthar minna, lebih banyak daripada kita. Orang nanya naon wae buka-buka ya misalnya ya. Bab salat pasti jawabannya Ustaz seberang. Bab naon wae pasti Ustaz lain. Terus nah, itulah yang menyebabkan kenapa barangkali pemuda-pemuda wani pepolotot ke ajengan, ke ustaz, kepada sesepuh. Kenapa? Karena dia menganggap sudah alim, sudah pinter, sudah pas dengan hadis. Innalillahi wa inna ilaihi. Dan kita dianggap orang yang tidak cocok dengan hadis, dengan Quran. Ini musibah besar. Maka saya bilang virus-virus itu, virus yang barusan itu kecil. Taruh kalau kita dapat musibah, kita sabar, kemudian terus berobat, meninggal, insya Allah mati syahid. Amin ya rabbal. Tapi kalau virus yang ini, anak kita terkena, kemudian sampai meninggal, suul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Karena semua tindakannya menjadi madarat. Al-Islam mahjubun bil muslim. Islam itu rusak, berantakan, ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itu bukan karena orang Jepang, bukan karena orang Wuhan, bukan karena orang Korea, tapi karena orang Islam lagi, para hadirin rahimakumullah. Islam yang mana? Yang tadi semangatnya tinggi, mujahadahnya luar biasa, tapi ilmunya Allah. Nggak mau ngaji. Akhirnya apa? Berantakan cara hidupnya. Semua tatanan dirusak. Dinasehatin, marah, merasa dia paling pintar. Coba kita nasihatin. Berbeda dengan para ajengan, para kiai, mama pangerza. Ya Allah, makanya ibu bapak punten-punten ya. Saya juga kadang-kadang, sebab Habib walaupun istilahnya dibandingkan dengan kesepuhan muda, tapi saya mengalami dari kecil. Saya tukang ziarah Mama Gentur, baheulanya mau ziarah saya ziarah masih kecil. Mama dengan Cijambe, ajan Khair, ya, Sukabumi, ajan Khair, terus ajan Ardabili, Abah Habaib Sepuh. Saya mau tanya, model-model yang kita saksikan model sekarang ada nggak dulu? Ayah tuh, model-model ayo, model ngamuk-ngamuk, anu wukuf lagi di Arafah, di Monas, ayah tuh. Urusan politik, bobo agama, ayah tuh. Kupar kafir munafik, ayah tuh. Tuh ayah model gitu baheula. Sekarang itu kita saksikan. Kaget saya. Cianjur, apalagi Cianjur. Cianjur itu terkenal kotanya para ajengan, daerahnya para kiai, kota santri, akhlaknya juga luar biasa. Bahasanya Cianjuran, lagunya aja enak, gelse. Lagu-lagunya Cianjuran pakai kecapi enak, luar biasa.
Punten juga sampai rengku-rengku kita Cianjur tah karakterna. Teu aya nama tah. Kalaka ISIS aya di Cianjur. Betul? Ini bukan katanya nih, survei membuktikan. Ayo, ini baik lagi nih, laki amalil bati illa fi qabdil haq. Ini PR pakai Pak Kiai ini. Kenapa sampai kecolongan? Ini saya pernah bicara di alun-alun Cianjur, hadusan bini mah, Habib Umar anu ngomong mah, alhamdulillah barokah. Mungkin karena Habibna berenya. Bu, Pak, alhamdulillah alamin. Seminggu habis acara Hadat Ali diturunkan, seminggu saya dakwah di sana. Aman alhamdulillah. Saya bicara padanya. Saya bikin orang pintar. Saya bikin cerdas, saya buka, saya klik. Alhamdulillah alamin. Saya cuma bilang satu kata. Kalau Habib sama Habib ribut, yang malu siapa? Ya Habib. Itu nggak jadi kurang ajar awam kepada Habaib, betul tidak? Orang nggak tahu itu si A, si B, si C, si D, nggak mau tahu. Yang itu Habib lawan Habib. Kan rame dulu, katanya Hadat Ali pakai gaya apa itu simbol si A gitu. Lain kita nge-rap. Muhammadun gitu, nge-rap kata mah. Masa nge-rap? Kenapa? Jadi maknanya jelek. Karena hatinya sudah penuhi dengan kebencian. Wa ainu ridha an kulli aidin kalilatun kama anna aina sukhti tubdil masawiyah. Mata dibalut cinta hilang yang namanya nista, kabeh halus. Lu demen kasih eta pecak aing sepecak dah. Lucu adanya. Lu demen nama digagap resep aing jadi seri wae tuh. Orang udah resep. Tapi coba kalau pandangan, penilaian dibalut dengan kebencian, dengan kebencian, halusna. Habib Lutfi kurang kumaha. Nya pinter, nya alim, di bidang tarekat, ahlus sunnah wal jamaah, kasepuhan NU, dilunjak we. Kenapa? Kebencian. Kalau bencinya dumasar sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bughdulillah wal hubbulillah, tawaf marqatoh, boleh. Misalnya kita benci, makanya saya alhamdulillah alamin. Ini ada pergeseran rupanya. Dulu maaf, organisasi dulu orang teh paling musuhnya tukang minuman keras, terus cocok jeung Istiqlal ya. Tukang tukang zina, terus cocok eta jeung Istiqlal, terus. Tapi akhirnya kenapa jadi jik-jik lompat-lompat karena politik, bahkan yang tersebut ada siasat sampai membaur dengan Wahabi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mudah-mudahan jangan berhenti, jangan putus asa. Kita rangkul, kita ajak, kita cerahkan bahwa kita ini adalah saudara. Kenapa harus saling membenci? Kenapa harus antipati? Islam hancur tadi bukan karena orang luar, tapi orang Islam sendiri. Para hadirinkumullah, saya sering berkata, kalau kalian berani, lamun betul-betul punya semangat mujahadah tinggi, ayo kumpulkan ke NU, Istiqlal, kumpulkan duit kerjayana, ada orang matawani, bener tuh. Cina berangkat ke Palestina kan itu. Tah ayana di India ya. Jangan kan di belakang depan tah. Di India ayana dulu orang kerdi dibantai. Ayo FPI, KB, HTI, lalu batang orang ngomong ke sana. Harus setuju tuh? Iya, artinya apa? Objektif, tepat sasaran eta. Itu benar-benar musuh, wajib dibela eta dulu orang di India. Harus namun orang tak bisa, atau orang doakan kunut nazilah. Amin. Ya Rabbal. Semacam di Palestina, orang wajib tak? Ayah empati, temenang orang hari-hari. Jadi orang muludak, orang rajaban. Jadi orang agungkan Isra Mi'raj. Sementara ahlu al-fukahna Mi'raj nu aya di Palestina berpuluh-puluh tahun, bahkan lebih dari 50 tahun aja. Dan Habib masih kecil udah mulai tuh zaman Yasir Arafat. Berapa? 47 tahun kondisi dulu orang nu aya di Palestina. Para hadirinkumullah, betul-betul menderita. Talamun orang di dia hari-hari sama sekali tidak ada ternyambung. Ya, emutan orang baik doa maupun empati wayahna orang eta aku menjela gembung wayahna orang cek Kangjeng Nabi minta dianggap sebagai apa? Sebagai muslim dan sebagai mukmin. Innalillahi wa inna ilaihi na'udzubillah min dzalik. Hadirin wal hadirat,
rahimakumullah. Yang balik lagi. Jadi Nabi Muhammad SAW itu memperoleh predikat tinggi sampai diundang oleh Allah ke Sidratul Muntaha. Kenapa disebut muntaha? Intaha yantahi intihaan. Muntaha, tempat paling ujung. Menurut ahli sufi, ahli tasawuf, muntaha wa rabbul alamin. Ayat puncak tertinggi, tujuan tertinggi daripada orang mukmin dan orang muslim kecuali Allah Subhanahu. Allahu muntahana, Allahu ghayatuna. Allah adalah puncak tujuan akhir para santri, para ajengan, para siswa-siswi Al-Istiqlal. Amin. Allahu ghayatuna. Allah adalah akhir dari tujuan kita sebagai hamba-hambanya. Amin ya Rabbal. Nah, Nabi Muhammad SAW, ibu, kanjeng Nabi itu dipraktekkan. Kanjeng Nabi Muhammad itu betul-betul abdun min ibadillah. Sahur kanjeng Nabi, wa ana abdul abidin. Ayah Habib Umar, ayah ibu, ayah di dia hari sadana ngomong ngungkul, ngaku hamba Allah, ngaku hamba. Begitu ke pasar jadi Abdul Fulus. Ad-dunya bil fulus, fi fulus lulus, ma fi fulus manfus. Ad-dunya biduit, amma fi duit gesit, ma fi duit sakit. Eta orang, makanya tidak sedikit tersaetik orang gara-gara fulus kita berani korbankan hukum Allah Subhanahu. Gara-gara fulus kita ngebohong. Belum jadi anggota DPR, ayo pilih saya, udah jadi beres urusan. Pesantren ku aing alusan kabeh, udah jadi poho imahna heula we bereskeun. Urang mah nungguan sampai naon? Sampai kampanye berikutnya baru datang dari innalillahi wa inna ilaihi. Apa? Asiasa goyatuhu wa goyatuna. Politik yang jadi apa? Yang jadi puncak irodah kita, keinginan kita, cita-cita kita. Makanya berbeda dengan kanjeng Nabi Muhammad. Kapan kita lihat dalam sejarah Nabi Muhammad punya emas sampai 100 gram, 200 gram daya? Ayo, komo juga ayo nama ibu bodoh sampai lebat. Tidak kemana? Ayo ajar, wah komo gitu. Siti Khadijah itu dia punya tambalannya puluhan. Sebelumnya konglomerat awewe Ibu Tutut suatu putri namun ayah nama Sayyidah Khadijatul Kubra, Sayyidah Aisyah dan seluruh istri-istri kanjeng Nabi umatul muslimin. Tidak, mereka tidak membawa apa-apa. Nabi Muhammad SAW, ya Allah sekarang makan besok puasa, besok makan mungkin puasa. Sayyidina Ali karamallahu wajhah mantuna dina hiji waktos disayogikeun ku istrina putri kanjeng Nabi Siti Fatimah Az-Zahra. Kenapa saya sebut Sayyidina Ali? Perlu diketahui, ini bulan Rajab, insyaallah Istiqlal belum dapat informasi ini. Kalian udah alhamdulillah rabbil alamin. Kalau belum saya mau sampaikan. Jadi insyaallah kita barokahnya double ya. Orang ayeuna ngemut keagungan, kemuliaan kanjeng Nabi Islamira. Kedua, hawa puguhnya katilu ayah hiji deui. Dina sasih Rajab aya kakasih Gusti Allah. Kakasihna Rasulullah SAW, kakasihna para sahabat-sahabat besar. Dilahirkan dina sasih Rajab. Saha? Tautan. Nah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Di mana lahirnya? Tautan. Nyaho di Mekah kabeh oge. Ya punten lain tengah hormat ke NU ya hareudak. Mau tahu lahirnya di mana? Di tempat yang paling disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nu ayeuna nuju di naon dikosongkeun teu meunang nyuman ngadeukeutan di Ka'bah. Baru tahu kan? Kasihan ya lo. Sayyidina Ali karamallahu wajhah lahir tanggal 13 Rajab. Jadi itu apa namanya ieu wiladah oge ya nya menang barokah ya.
Lu jangan kerang-kerungnya anak ahli ini. Pasti si ahli lain, si A, si B, si C, si D. Oh, dangukeun. Ya, sekarang kita sudah terkena penyakit virus Wahabi ya. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i atau Hambali atau Hanafi dan lain-lain, tapi Syafi'i Indonesia ini sekarang sudah kena penyakit. Termasuk Hambali itu udah kena penyakit juga. Alergi, takut ngangkat kakinya sendiri. Padahal ini Sayyidina Ali karamallahu wajhah pertama apa? Sahabat besar Kangjeng Nabi. Nu kadua khalifah khulafaur rasyidin anu ka opat. Leres henteu? Katilu minatu Kangjeng, kadua anak asuh Kangjeng, nu lain ngajina udah SMP, udah SMA. Sayyidina Abu Bakar ngajina udah kuliah. Ya, yang lain-lainnya Sayyidina Abdullah bin Abbas SD. Sayyidina Ali TK. TK ngajina ka Kangjeng Nabi besar Muhammad. Karena beliau diasuh oleh Rasulullah. Ayahnya meninggal, Nabi Muhammad balas budi ke Nabi Muhammad. Samemehna dipelihara oleh ayahanda tercinta Sayyid Abu Thalib dan Sayyidah Fatimah binti Asad, ibunda Sayyid Abu Thalib. Kuliah sejarah yuk. Jangan cuma bab toharoh we. Ya, paham Bu? Paham Pak? Diulang. Jadi Sayyidina Ali mati alit ngaji nama tak disebut ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Kaula Madinatul Ilmi, kotana ilmu. Gerbangna saha? Ali bin Ahmad wa man ardal ilma falyati min babiha. Sahawae anu hayang ngarti kana jero-jerona hakikat ajar di kanjeng Nabi, hayo lewat sepupuku, lewat minantuku. Makanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan asyhad-asyhad lainnya termasuk Sayyidina Abdullah bin Abbas saat Kangjeng Nabi ngatunkeun ngaos ka Sayyidina Ali. Ngalaksanakeun piwarangan Kangjeng Nabi besar Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jangan jauh-jauh ka Sayyidina Ali, injuna oge pinter-pinter tuh habaib di Indonesia. Termasuk pimpinan ormas yang paling beranilah ya sekarang di depan FPI. Siapa itu? Habib. Injur Sayyidina Ali. Injuna Rasulullah. Habib Lutfi, injuna Rasulullah. Mahasi Masari, injuna Rasulullah SAW, injuna Sayyidina Ali. Karena dulu kakinya pintar, fil abna. Asal mau ngaji, asal mau belajar. Kalau mau belajar bahlul we. Benar tuh. Ingat ajengan jajang bilang, ayah Habib ngajina tamat eta sarwa berlian di pasien lepet emas. Ke rumah tos berlian di talianku emas ya, jangan jajang jamu ingat ya. Cigombong. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jadi Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau kenapa disebut karamallahu wajhah? Karena dia punya jidatnya ini nggak pernah sujud selain kepada Allah. Karamallahu, Allah berikan kemuliaan wajah Sayyidina Ali karena nggak pernah sujud selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kepengaruhan Ahlussunnah Jamaah. Imam Syafi'i mengatakan apa? Ya ngaku pengikut Syafi'i, Imam Syafi'i, tapi kita nuturkan manhaj Imam Syafi'i. Cek Imam Syafi'i kumaha? In kana hubbu ali Muhammadin rafdan falyashhad taqalan an rafidhi. Itu dulu kayak Abdul Binu dalam bukunya Pecinta Mencintai Ahlul Bait, Cianjur ada Abdul Binu, dia tulis dalam bukunya itu syair. Lamun mah cek Imam Syafi'i. Ya Syafi'i, Imam Syafi'i nya sama jeung Habib. Lamun mah kecintaan kami Syafi'i kepada keluarga Nabi, termasuk Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, istri Nabi dan lainnya, merupakan membuat aku dituduh sebagai Syiah Rafidhi, ayyarfud ashab Rasulullah, yang menolak sahabat-sahabat Nabi yang maaf tersesat. Falyashhad taqalan, maka saksikanlah wahai jin dan manusia anti Rafidhi, aku Syafi'i adalah Syiah Rafidhi. Tersian Imam Syafi'i. Ini pernah Habib Rizik juga pernah pidato bab ini nih. Ada kasetnya, saya masih ingat. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Belum seberapa Imam Ja'far Syari mengatakan lebih dahsyat lagi. Kasura syak wal khilafu yad'i anau siratus sawiyu fatamassatu bi la ilaha illallah wa hubbi li Ahmad wa Ali faza kalbun bi hubbi ashabi kahfin wa kaifa ashqa li hubbi ali nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Imam Ja'far Syari orang cerdas, orang pintar, tapi dia ikut Imam Syafi'i.
Kathura syak wal khilafu. Zaman baheula komo ayeuna. Loba ayeuna jelema-jelema syak penuh dengan keraguan terhadap urusan agama. Wal khilafu, perselisihan, berantem, bertengkar. Baheula komo ayeuna 73 udah dibagi-bagi lagi. Wah, sabaraha ratus ena mah. Eta pokokna 73. Kaulah mah zaman sari moal giringan kayak gituan Fatamassaktu billahi la ilaha illallah, kaulah mah nyepeng pageuh we ka Gusti Allah Al-Qur'anul Karim. Wa hubbi li Ahmad, dan cinta kepada Rasulullah, sunnah-sunnahnya. Wa aliyin, dan cinta kepada Rasulullah diwakilkan dengan Sayyidina Ali. Apa terusannya? Faza kalbun bihubbi ashabi kahfin. Bagja teman, selamat, sukses. Kalbun, seekor anjing kitmir yang membela, yang menyelamatkan ashabul kahfi. Kahfi itu ulama umat Nabi Musa. Selamat masuk surga anjing yang jinatan. Wa kaifa ashqa li hubbi ali nabi. Bagaimana aku bisa celaka? Bagaimana aku bisa binasa dengan kecintaanku kepada keluarga Kanjeng Nabi besar Muhammad? Allahumma shalli wa sallim wa barik. Maksud saya, kalau saya bicara ini nggak ada hubungan dengan si A, si B, si C, urusan. Ya, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah harus paling front terdepan mencintai keluarga Kanjeng Nabi besar Muhammad, terutama pokok-pokoknya. Li khamsatun utfi biha harul waba'il hatima al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. NU saya bercerita NU. Kiai Haji Abdurrahman Wahid ini saya langsung cerita daripada temannya, yaitu Habib Hamid, saya punya guru. Itu Kiai Haji Abdurrahman dulu sering dicaci maki sama Habib Idrus Jamalulen. Habib Jamalulen sebentar juga sama Habib Rahman Segaf, begitu saya punya guru. Nggak boleh, jangan, ya nggak boleh kalau murid Walid nggak boleh begitu, hanya berhenti sudah. Itu orang-orang udah ngamuk murid-muridnya Gus Dur, semuanya itu mau dikasih pelajaran. Apa kata Haji? Jangan, itu Habib cucu Nabi. Sudah biarin antara dia dan aku. Subhanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Nih kalau mereka tahu nih, dia enggak objektif. Itu kayak Profesor Dr. Said Agil Sirot. Kalau sudah berhadapan dengan Habib Lutfi bin Yahya, beliau duduk di bawah. Jangan Habib Lutfi, saya datang ke kantor PBNU, dipeluk, mau dicium tangan saya. Dia bilang, jangan, saya cium tangan Anda lebih alim. Anda ketua ormas terbesar di Indonesia. Habib baru meninggal, Habib C aja, Habib C Bulay namanya. Itu dicium tangannya. Jadi kenapa? Karena yang namanya tradisi Nahdlatul Ulama itu mencintai Rasulullah dan mencintai keluarga baginda Rasulullah SAW. Maka jangan bikin orang NU jadi kurang ajar sama habaib. Jangan dicaci maki, diperangi, jangan. Deketi, rangkul, sharing. Ingat saya dulu zaman siapa nih? Allah sebelum bagi siapa? Allah yarham meninggal. Ya Haji Hasim Mujahid duduk bareng. Alhamdulillah Rabbil Alamin, beres. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Balik. Tadi saya mau tanya, dia lahirnya di mana? Di dalam ceritanya begini. Kalau nggak percaya bukan NU. Kalau percaya bukan Sunnah Jamaah sama keramat-keramat. Jadi ini orang-orang yang terpelihara dari keluarga Nabi Muhammad. Dia walaupun zaman fatrah, walaupun Nabi Muhammad belum diangkat sebagai Nabi, kudu paham ya, Ahlussunnah wal Jamaah nih, kadai. Mesti robah afkarnya, jangan kayak Wahabi, jangan. Ya. Itu mereka bukan ikutin jahiliyah. Bapaknya, ibunya, kakeknya, kan sudah kita baca. Hafizal ilahu karamatan li Muhammadin abu abjad saudan ismi taraku sifaha wa liyusibhum aru min adamin wa ila abihi wa ummihi yunaqiluni min aslafi tahira ila arhamiz zakiyatil fakhira. Kan dia udah sok baca mulu dan ya, begitupun paman-paman Rasulullah, istri Rasulullah Siti Khadijah, dia mengikuti jejak langkah syar'un man qablana. Syariat-syariat sebelum Kangjeng. Dalam hal ini syariatnya Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus. Awas, jangan pernah mengira istri Nabi Siti Khadijah adalah orang kafirah. La hasya wa kalla. Gak mungkin berlian Allah
Kumpulkan, jangan bukan berlian lagi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Termasuk ibunda pemelihara Kanjeng Nabi, yaitu Siti Fatimah binti Asad. Saya mau tanya, ada di sini yang pernah ke Mekah? Pernah ke Mekah? Ada ya? Pernah ziarah ke Madinah? Di mana posisinya Siti Fatimah binti Asad? Ada di mana? Di Baqi Qarqad. Di Baqi ada dua Fatimah, ada Fatimah putri Nabi, ada Fatimah ibunda Nabi yang memelihara. Nyata ibundanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Singkat cerita, anjeunna nuju hamil besar, kebiasaan orang dulu, apalagi pengikut ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, tagarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala, takbir, tahmid, tahlil, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, terus 2 hari, bahkan ada yang mengatakan 3 hari. Siti Fatimah binti Asad, ibunda Sayyidina Ali, beliau terus munajat kepada Allah supaya sang jabang bayi lahir dengan selamat. Pada hari yang di waktu yang ditentukan, yaitu waktu kelahiran, karaos ajeuna. Aduh, dia melahirkan dia. Dia munajat kepada Allah, ya Rabbal Ka'bah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabb Musa wa Harun. Ieu kumaha ieu? Selamatkan abdi tina wiwirang. Jangan sampai ngalahirkan di payun jelma-jelma anu ke tawaf, kecampur aduk. Ada yang kafir ya, yang nyembah berhala ada, yang betul-betul ngikutin Nabi Ibrahim ada, ya. Eta subhanallah, doa diijabah. Kenapa diijabah? Karena Siti Fatimah binti Asad ini, guys, dia cinta kepada Rasulullah melebihi kecintaan pada dirinya. Dia cinta kepada Rasulullah melebihi kecintaan kepada anak-anaknya. Biar anak-anak mati asal jangan Rasulullah SAW. Ayat tuh ibu-ibu pada gitu, ayat tuh. Baik anak orang payah mah baik, suami orang yang penting entong Kangjeng Nabi lamun ayat tuh. Wah, orang mah ku moneter oge ripu agama ditinggal, Rasulullah dikaturkeun. Udah belak-belakan sarua jeung Habib ya. Hadirin wal hadirat, begitu dia berdoa selesai, Allah ijabah. Langsung terbuka Ka'bah. Saya punya nih di apa namanya? Nanti bisa lihat ya. Yang punya nomor HP bisa dikirim. Ka'bahnya sampai sekarang dirubah bagaimanapun, bekas terbelahnya masih ada di ujung. Tidak bisa hilang. Itu sebagai bukti untuk umat-umat akhir zaman. Tuh, Pak Polsek. Jadi begitu ini terbuka, ada kekuatan yang luar biasa. Yang menarik dari dalam, Sayyidah Fatimah binti Asad ditarik ke dalam. Akhirnya apa? Begitu masuk, kemudian tertutup kembali. Maka seperti Rasulullah SAW didampingi Siti Aminah pada saat kelahiran oleh Sayyidah Asia dan Sayyidah Maryam, begitupun kepada Fatimah binti Asad. Beliau para hadirin rahimakumullah dijaga, dirawat. 2 hari pengen keluar karena perlu makan dan sebagainya. Itu datang suara, wahai Fatimah, berikan nama anakmu ini dengan namaku Aliyun. Saya lihat Muhammad dari kata Hamid, Mahmud. Allahumma salli wa sallim wa barik. Jadi wajar kalau misalnya ada Habib Umar bin Hafid, ada para aulia, wali sawa, iya dari surga juga udah mulia. Ya, makanya para habaib itu jaga kemuliaannya dengan akhlaknya, berlaku baik, sopan, santun, membaur. Kenapa? Karena jejak kita dulu nyontohin seperti itu. Kalau ada habaib punten ya. Dan ini nasihat saya pribadi. Saya teringat, nih Habib dulu nih gambarannya ya. Habib Ali Kuitang, Habib Ali Bungur, dan Habib Salim Jimdan berangkat membawa jamaah ziarah ke Cirebon. Ini yang cerita saya punya guru Habib Hamid. Sanatnya kuat. Begitu sampai pas dugi di mana? Sampai di Cirebon, sahur kuncen. Bib, kalau Habib boleh sampai ke atas karena cucu Rasulullah, saya diizinin. Tapi kalau yang lainnya jamaah, punten, mohon maaf, gak bisa naik ke atas. Namun Habib Umar, ya sudah, kalian tunggu ya, saya berangkat. Iyalah, orang dapat keistimewaan, dapat ijabah, kita dekat para wali lebih dekat ya. Akhirnya apa jawabannya? Tidak demikian, harbain dulu. Dia bilang apa? Kalau boleh, boleh semuanya. Kalau tidak, saya di sini. Wulidtu lahum wa wulidtu lana. Tuh Habib bahula. Wulidtu lahum wa wulidtu lana. Aku dilahirkan untuk mereka dan mereka bangsa Indonesia dilahirkan untuk kami. Allahumma salli wa sallim wa barik. Bagaimana gak gila dulu sama habaib cintanya. Habib Ali Kuitang setiap pagi habis sholat subuh dia bawa beras, dia keliling, dia bagi-bagiin. Bukan minta-minta kamu beri maksa, tidak. Dia bagi-bagiin para hadirin kemuliaan.
Jadi betul-betul ada cermin, ada sepercik daripada akhlak kakeknya baginda Rasulullah yang diamalkan. Maka jangan salah kalau orang-orang para habaib dulu, Habib-habib dulu itu betul-betul dicintai. Kalau perlu gua mati daripada habaib yang bakal jadi korban. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nah, jadi di bulan Rajab ini kita mendapat, saat ini kita tabaruk dengan bermacam-macam. Dan insya Allah saya yakin yang sabar, yang subur, yang tidak keluar dari majelis ini sampai selesai, insya Allah balik mau bongsang barokah pahala sepaling besar insya Allah. Amin. Ya Rabbal. Aku mah hati menang barokah. Dimimiti orang tos baca tawasul, atos baca Quran, atos baca solawat, silaturahim. Ya, di sini kumpul tidak ada kebencian. Makanya jangan kita rusak dengan kebencian, dengan hasud, dengan dengki. Awas, ta'udhu bimin dzalik. Kabur itu. Tidak ada namanya rahmatnya, tidak ada barokahnya. Ini khusus untuk apa? Meditasi, untuk membersihkan dosa-dosa kita. Kenapa? Karena di sini limpahan rahmat dan berjuta-juta peluang bisa kita peroleh kebaikan dari tempat ini. Amin. Amin. Ya Rabbal. Pertama, takzim kepada Allah, yaitu termasuk ini adalah min syairillah. Yang kedua adalah takzim kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wa azzaruhu wa nasaruhu wa tabarra'u unzil ma'ulaika humul muflihun. Kita mengagungkan Rasulullah yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang cinta kepada umatnya. Oh, lamun Habib Umar udah masuk ke surga, dari ajak keliling, nggak mau balik lagi ke Majalaya, ngapain jalan ancur gublak. Wah, si Aibul kumpul tuh saya kabupaten lah, palurah dah. Ya, ini diajak ke surga, diajak ke surga. Tuh ahli surga, tuh calon ini. Bukan ini Rasulullah diajak sama malaikat Jibril malah ke Sidratul Muntaha. Tebetah, balik deui. Makanya disebut al-asfal al-arba'ah. Minal haq ilal khaliq bil haq. Minal haq ilal haq bil haq. Oh itu panjang, itu kitabnya panjang lebar itu ya. Tapi Muhammad SAW sudah nikmat. Habib nih dibawa ke Jakarta, dikasih ke istana, akomodasi lengkap, bidadari juga nulis. Waduh, udah, ayo kemarin balik deh di Imam Atas Fayot Tapi nggak begitu Nabi Muhammad, dia mau turun lagi, nggak mau dia berangkat sendiri, dia mau ajak ibu-ibu semuanya, dia mau ajak bapak-bapak semuanya. Itu yang dikatakan, kul ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Faqila wa man ya'ba ya Rasulullah, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Semua umatku tanpa terkecuali masuk surga. Aya dicelep heula ciga naon dengan ciga tehnya. Ayo langsung dicelep heula. Oh, nggak bisa ente, model begini mau langsung enak dari mana dapatnya. Sekarang semua senang-senang, bahagia, bersatu, saling cinta. Besok urusan fulus aja kita pelotot-pelototan. Urusan ego, wah, lisan ini, yang namanya lisan ini tidak malu untuk menjelekkan saudaranya, untuk mencaci maki saudaranya, mengorek-ngorek kekurangan saudaranya. Maaf, kalau saya sih senang-senang aja sih. Wallahi, saya selama hampir 20 tahun senang saya. Pulang udah bersih. Kenapa? Itu intabi Habib Umar. Hati-hati Habib Umar, hati-hati. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Berarti dosa gua dikurangin. Ya. Itu kita. Sementara Allah mengatakan hatman maqdiyah. Mau tidak mau, orang teh kudu ngarasaan dicelup heula orang. Kenapa? Ya hitung aja sendiri dah. Mau merasa kayak Rasulullah, kayak sahabat Rasulullah, kayak para aulia Allah. Berapa banyak waktu kita yang kita habiskan untuk maksiat berbanding dengan waktu kita yang digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi taat ingat maksiat. Allah Akbar ramjada saya taik temelah aing isu aing pada tuh ke sholat paling Gusti Allah masih ngambak-ngambakan ayah. Allahu Akbar, aduh cing atuh jelema teh hutang tadi bayar ku aingnya sakali-kali ku aing dibirangkeun di jelema ke sholat masih niat dolim aya begitu aya kumaha jelemana urang teh itu bener teh. Makanya ya Allah kita bersyukur pada Allah Taala ada makhluk-makhluk yang dijadikan oleh Allah Taala sebagai syafi'. Para nabi, ya,
qiraatul Al-Quran, tabaruk lil awliya. Wah, kalau tidak, jeblok orang, beak orang. Beak udah. Teu aya debu-debu na acan anu tiasa kurang disanggakeun di payeunan Gusti Allah Subhanahu wa taala jaga. Karaos mending lu ngerasa bisa tobat daripada lu ngerasa apa? Apa kata hikam tu? Rubba maksiatin awrasat dhullan wa inkisaru khairun min 'abidin min ta'atin awrasat 'izzan wastikbara. Tuh, hikam. Rubba maksiatin. Kadangkala kerap kali kemaksiatan itu lebih hade. Tapi setelah maksiat dia taubatan nasuha, dia ngajak, ya Allah kemarin saya ngagibah batur, ya Allah astagfirullahaladzim, ya Allah isuk di kapan tajil mahapura nya abinya kemarin ngomongkan ente bodoh amat, benyok-benyok yang penting gua aman. Udah berani begitu belum? Itu taubatan nasuha karena nipu batur, balikan duitnya, nganyuk dilila-lila, gancang-gancang bayarkan. Lamun hayang mi'raj jeung Kangjeng Nabi Muhammad, man ata'ani dakhala jannah, kan gitu jeung Nabi. Patuh ka Rasulullah, ikutin Rasulullah, dakhala jannah, babarengan jeung Kangjeng Nabi. Amin. Tapi kalau kita maksiat, menolak apa yang dicontohkan Nabi Muhammad, bahkan nyusahin dakwahnya Rasulullah, faqad aba eta jalma embung asup neraka jahanam. Innalillahi wa inna ilaihi na'udzubillah min. Nah, makanya ini sebagai penutup, makanya untung sekali lagi Allah, kita bersyukur pada Allah. Allah siapkan manusia-manusia yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Wa fi muqaddimatihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekurang-kurangnya kata cucu Nabi, kita jangan kurang baca sholawat cangkutung, jangan kurang 10.000 satu hari. Sanggup Bu? Mau ngarumpi insyaallah mau mitnah insyaallah 10.000. Iya, jangan panjang-panjang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasahbihi ajmain. Boleh 10.000. Teu kuat 1.000 atau 1.000 kuat 1.000 kuat. Itu dibandingkan ibu nonton SCTV dua tayangan etanya ya, sinetron lebih banyak kita baca sholawat dalam waktu itu. Atau kalau ibu-ibu nonton Indosiar kan, nggak pentingnya dangdutan, insya Allah berjam itu dibandingkan dengan kita membaca sholawat 1.000, insya Allah lebih 1.000 itu ya. Rugi kita habiskan waktu kita hal-hal yang sia-sia, ngalamun, ngobrol, merumpi, jalan-jalan, tawuran dan lain. Rugi menanam kebencian. Ya Allah, yang dibenci sama kita dikurangi dosanya. Kita benci sama orang, marah, nyusahin orang, zalim, muflis kita. Rugi tidak? Hayo, dengan berkah Islam Mi'raj, Kangjeng Nabi besar Muhammad SAW itu betul abadul abidin. Dia adalah betul-betul hamba Allah SWT. Beliau mengatakan apa? Kafani izzan an akuna laka abdan wa kafa bi'izzan an takuna li rabban. Kita ini jadi mulia kalau sudah jadi anggota DPR, jadi mubalik, jadi ini, jadi itu. Kalau Nabi, keluarga Nabi, sahabat Nabi tidak. Cukup bagiku sebagai penghormatan dan kemuliaan ketika Engkau ya Allah sebagai Tuhanku. Cukup. Dan cukup merupakan kehormatan dan kemuliaan bagi diriku ya Allah ketika aku sebagai hamba-Mu. Dan Rasulullah buktikan, Nabi Muhammad barara hatta tawaramat qadamahu. Bengkak Nabi Muhammad yang sudah dijamin liyaghfir lakum ma taqaddama min dzalikum wa ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaikum wa yahdika siratan mustaqima. Udah dijamin segalanya, kunci surga, nggak bakal dibuka tanpa dibuka oleh Rasulullah. Tapi kendati demikian Nabi Muhammad setiap malam menangis terseduh-seduh Rasulullah. Wa minna la fatahajjat bihi, sampai wajib tahajud bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, cukup ya Rasulullah, la tu'adzib nafsak, jangan nyusahin dirimu ya Rasulullah. Sudah. Apa jawabannya? Ya Aisyah, afalam akun abdan syakura. Apakah sudah layak dan pantas aku Muhammad disematkan menjadi hamba Allah yang bersyukur? Malu tak Kanjeng Nabi? Izin tak? Alhamdulillah alamin. Rasulullah diberikan wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syafi'in udma, pemberi syafaat, ya, musyaffi' wa syafi' al-udma li ummati. Maka dari itu, hayo kita dekatkan hubungan kita dengan Rasulullah. Amin. Kita tabaruk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
bi'atharih, dengan patilasan Kangjeng Nabi. Mana yang sudah disukai oleh Nabi saat hidupnya? Masjid, penuhi masjid. Mana karakter dan kebiasaan yang suka yang paling suka oleh Nabi? Duduk dengan orang miskin, bukan cuma duduk, bantu. Cinta kepada aitam, anak yatim, cinta anak yatim. Punya rumah segede-gedenya, habis doain mudah-mudahan jangan cuma 5 kamar, 10 kamar, 100 kamar bikin rumah nggak apa-apa. Tapi kamar yang 1, yang 2 untuk kita, 3 untuk kita, yang lainnya bawa keluarga kita yang besar. Jangan keluarga yang kecil saja, keluarga besar muslim yang susah, anak yatim. Tuh Habib alhamdulillah barokah di rumah. Alhamdulillah walaupun sedikit, tapi saya punya ada berapa? Ada 25 aitam. Alhamdulillah berkah. Ada apa-apa saya minta syafaat saya, ya Allah berkah yatim, ya Allah beak nuit ya. Alhamdulillah ayawat barokah. Betul. Saya apa dia akan sebut, kalau mungkin orang yang gila ini di Umar ini. Kalau saya lagi butuh misalnya kelas, butuh apa, saya keluar. Habis subuh baca Ratibul Haddad, Ratibul Abbas, Ratibul Latif, saya keluar. Ya Allah tawassul, ya Allah. Saya bertawassul pada Rasulullah, pada keluarga Rasulullah, para sahabat, para aulia dan semuanya, dan saya bertawassul kepada anak-anak yang saya asuh, santri-santri duafa yang saya asuh. Ya Allah berikan rezeki, ya Allah butuh banget. Nggak lama kering, ada aja jalannya. Min haitsu la yahtasib. Cuman problemnya ibu bapak hadirin para kiai, hiji problemnya udah yakin apa teh yakin. Halo, yakin apa teh yakin? Macam ibu ya bapak ya, problem corona. Kalau kita yakin cukup itu doa ratib saja sudah cukup. Yudafi'na minal bala wal waba. Amin. Apa? Ratibul apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'un alim. Cukup itu saja. Bismillahilladzi, dengan namamu ya Allah. Kami berlindung. Alladzi la yadurru, tidak akan membahayakan, memberikan madarat. Segala macam syai'un fil ardi, segala macam makhluk bumi, makhluk langit, walaya wa huwa sami'un alim, karena Engkau ya Allah yang maha mendengar rintihanku, kebutuhanku, apa yang kami harapkan ya Allah dan perlindunganmu. Eta wae dibaca insyaallah. Corolla, Mercedes, kok bakal ngasebah urang. Amin ya rabbal. Tapi ikhtiar kudu. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Musuhna corona jelma bersih, jelma berseka, lamun tara ibah, habis subuh sare deui, lain corona, penyakit stroke bakal datang. Lamun penting-penting makan dulu, jangan bukan corona, penyakit cing manis, kecing gula, kelebihan manu ge bakal datang. Atos teu. Kenapa? Cek Imam Ghazali, wala yata'ajjabu min qaulina ana tiba wasyasata fadlun min fadlil kifayah. Baisyakata wa hizamata min fadlil kifayati aidan. Jadi jangan dianggap kiai-kiai sepuh baheula, muallim baheula eta teu ngarti ilmu kesehatan. Bahkan cek Imam Syafi'i, sihhatul abdan muqaddamun min sihhatil adyan. Urang ngaji Imam Syafi'i teu tamat sih. Hei, cek Imam Syafi'i, sihhatul abdan muqaddamun min sihhatil adyan. Kesehatan badan, organ tubuh, jasmani itu awas perhatikan kau lebih daripada kesehatan agama. Kenapa? Contoh, orang bisa sholat khusyuk, lagu jadi huntu. Orang bisa baca bener tuh. Atau ya santri ya Allah Akbar main gitar, aduh, ayo. Tak khusyuk orang bener tuh. Mata kudu bersih. Kenapa dulu? Saya ingat guru saya Habib bin Al-Atas, saya selalu rujukan beliau karena beliau memang hidupnya sangat bermasyarakat dan peneliti. Mutoli, setiap hari nggak kurang dari 400 halaman dibaca kitab. Subhanallah, disebut si gembol, kemana-mana bawa kita. Tanya aja dengan merdeka, apa lu? Kenapa di kampung kamu bahwa Allah penyakit paru-paru? Rekti paru-paru kumaha, yang rupa-rupa kumaha. Ngalibet dicai eta, wudu tidinya, kukumur tidinya. Untung can aya naon corona, lamun aya corona kabeh. Corona ya krunuk tenang. Corona tak kamera. Terus jangan yang berjalan, yang mengalir. Kalaupun untuk sah, tapi harus bersih. Saya ingat banget di ajengan mana tadi Cigadog kami berharap ya kesir angin. Ya Allah, ini teh nyusir naon beas tidinya. Wudu tidinya, tidinya. Ya pantas rek batuk rek naon oge, leres.
Bukan salah pangeran, bukan salah agama. Konsep pangeran di agama itu dipakai. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul, Allah cinta dengan orang-orang yang bertobat dan yang membersihkan diri. Ayo kita bersih-bersih, ya. Kita jaga higienis hidupnya, makan yang sehat. Jangan lu baca apa namanya tuh, mercon ente makan segala naon apa namanya, cireng cigo segala macam eta. Ya wajar kalau umat Islam nggak sehat-sehat, ya fisiknya dan lain-lainnya. Eta geuning di Eropa kebersihan eta ngaranna sarua. Karena kebersihan berasal daripada Islam. Kangjeng Nabi luar biasa dalam perhatiannya masalah nadhafah. Insyaallah. Apalagi dua nih. Awas, salat kalian tidak sah. Tidak sah, tidak akan berkah. Salat kalian akan ditolak, mardud. Pegawai letik ya, tapi pohon lobana. Mudah-mudahan aya di dia, amin ya robbal. Naon eta? Perlakuan dolim yang tidak sadari. Apa? Ambil sampah, dibuang di halaman batur. Ayo, aya teu. Lamun di halaman batur dina walungan, aya teu. Dosa gede sia dolim masuk surga neraka eta. Betul, cek salah, cek Rasulullah. Betul. Inna salata tanha 'anil fahsya, cek Allah tuh, ya. Man kanat salatuhu lam tanha 'anil fahsya wal munkar lam yazdad min Allah illa bu'dan. Sing sajalema anu salatna, kan soalnya salatnya. Bayang ngecak adut oge nya nyambung bener teh. Sing salah salatna teu bisa nyegah, teu bisa menghindari dari perbuatan keji dan munkar, bukannya tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi tambah jauh. Nanti antum ya pimpinan bilangin anak buahnya, tilang yang benar, kalau benar salah, kalau nggak salah nggak perlu tilang, jangan ditilang. Dolim eta mau terima salatna, betul enggak? Hadirin, tapi pimpinan kita insyaallah luar biasa. Mudah-mudahan barokah yang hadir semuanya kembali ke rumahnya masing-masing, diampuni dosanya Allah Ta'ala, menjadi umat yang baik, umat yang soleh, umat yang rahmatan lil alamin, yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terus dan tidak bosan untuk menggali ilmu yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat, dan menanamkan cinta kita kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu, Rasulullah, keluarga, sahabatnya, para aulia dan guru-guru yang mulia, terutama guru kita. Ya, laulal ulama apa? Laulal ulama lakana nas kal bahaim. Lakana nas kal bahaim. Kalau bukan karena ulama kita semua binatang. Alhamdulillah kita jadi manusia dengan berkah guru kita. Minimal Fatihahkeun tawassul kepada mereka, ya, supaya ilmu kita bermanfaat. Itu yang dapat saya berikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihi.